Jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian selalu mendapatkan berita terbaru dari channel ini. Siapa yang tidak mengenal nama Syekh Abdul Qadir Al-Jailani? Ia adalah seorang ulama besar yang dijuluki Raja para Wali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beliau adalah kekasih Allah yang sangat dimuliakan oleh umat Islam hingga saat ini, dan tiada ikhtilaf tentang kewalian beliau. Karena ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Syekh Abdul Qadir juga diberikan banyak karomah dan kemuliaan. Para ulama dan para habaib juga sering mengisahkan karomah beliau dalam majelis mereka, sehingga nama beliau tidak asing di telinga para penuntut ilmu. Di antara banyak karomah beliau, salah satunya adalah beliau mampu hadir di alam kubur muridnya dan berhadapan langsung dengan malaikat Mungkar Nakir yang hendak menyiksa muridnya di alam kubur. Dari kitab Tafrijul Khatir diriwayatkan Syekh Abdul Qadir mempunyai murid yang bodoh dan buta agama, namun ia menaruh cinta, rindu, dan selalu mengidolakan gurunya, yaitu Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Sama halnya seperti kita sewaktu duduk di bangku sekolah, ada siswa yang pintar dan ada juga siswa yang bodoh. Namun disinilah perbedaan dan kelebihan antara ilmu dunia dan ilmu akhirat. Walaupun kedua ilmu itu sama-sama penting untuk kita pelajari. Dalam ilmu akhirat terdapat ilmu yang pasti dan tidak berubah-ubah, sedangkan ilmu dunia setiap tahun berubah mengikuti kemajuan zaman. Ilmu akhirat bisa merubah pribadi seseorang menjadi lebih baik akhlaknya di dunia dan selamat di akhirat, sedangkan ilmu dunia tidak bisa membuat orang lebih baik akhlaknya di dunia dan selamat di akhirat. Begitu juga dengan siswa yang bodoh dalam ilmu dunia, sudah pasti tidak akan pernah lulus namun tetap membayar iuran belajar. Dan keadaan bodohnya itu tidak akan merubah keadaannya di dunia maupun di akhirat menjadi lebih baik. Berbeda dengan bodohnya orang yang duduk di majelis ilmu agama atau ilmu akhirat, maka mereka akan tetap mendapat kemuliaan dan tidak akan membuang-buang uangnya. Seperti yang kita ketahui sewaktu kita mengikuti majelis ilmu, tabligh akbar, atau pengajian-pengajian, kita tidak pernah dikutip sepeser pun biaya. Adapun uang yang kita infakkan saat berada di masjid atau di dalam majelis ilmu adalah bentuk ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Allah berfirman, kitab Al-Quran ini tidak ada keraguan padanya, petunjuk bagi orang yang bertakwa, yaitu mereka yang beriman kepada yang gaib, menegakkan sholat, dan menginfakkan sebagian rezeki yang kami berikan kepada mereka. Quran Surah Al-Baqarah ayat 2 dan 3. Adapun kemuliaan yang didapatkan orang yang duduk dalam majelis ilmu akhirat, yang tidak membedakan orang yang pintar ataupun orang yang bodoh, adalah diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala kemudahan menuju surga. Hal ini sesuai dengan sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang mengatakan, barang siapa yang menempuh jalan menuntut ilmu, maka Allah akan memudahkan jalannya untuk menuju surga. Hadis riwayat Tirmizi. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda, tidaklah suatu kaum berkumpul di salah satu rumah dari rumah-rumah Allah untuk membaca kitabullah dan saling mempelajarinya, melainkan akan turun kepada mereka sakinah atau ketenangan. Mereka akan dinaungi rahmat, mereka akan dilingkupi para malaikat, dan Allah akan menyebut-nyebut mereka di sisi para makhluk yang dimuliakan di sisinya. Hadis riwayat Muslim. Itulah kelebihan dan kemuliaan yang didapatkan jika kita menimba ilmu akhirat, tidak terkecuali apakah yang duduk di majelis ilmu itu seorang kaya, miskin, pintar, ataupun bodoh. Karena sesungguhnya Allah memandang hambanya dari niat dan ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan ilmu itu pun sesungguhnya datang dari Allah Azza wa Jalla. Murid Syekh Abdul Qadir yang bodoh itu sebenarnya bukanlah karena kesengajaannya dalam bermalas-malasan dalam menimba ilmu yang diajarkan oleh Syekh Abdul Qadir, tetapi karena keadaannya yang susah untuk menangkap dan memahami ilmu yang diajarkan sang guru mulia. Walaupun di setiap majelis sang guru dia selalu hadir, tetapi tetap saja ilmunya tidak bertambah sedikit pun.
Syekh Abdul Qadir sebenarnya mengetahui kekurangan dan keadaan muridnya itu. Namun ia yakin di balik semua ini pasti Allah punya rencana lain. Dan seiring berjalannya waktu, proses belajar dan mengajar di majelis Syekh Abdul Qadir terus berlangsung. Namun ada hal yang tidak biasa terjadi. Sang murid yang bodoh itu tidak pernah lagi hadir dalam majelis Syekh Abdul Qadir. Murid-murid yang lain juga merasa kehilangan dan mencari tahu keadaan dan keberadaan temannya yang sudah lama tidak menghadiri majelis sang guru mulia. Setelah lama mencari, akhirnya mereka mendapatkan informasi bahwa sahabat mereka telah meninggal dunia. Seperti yang kita ketahui, setelah meninggal dunia, maka kita akan ditanyai di alam kubur oleh para malaikat Mungkar Nakir. Hal itu pun dialami oleh murid Syekh. Para malaikat pun bertanya kepadanya, "Siapa Tuhanmu? Siapa nabimu? Dan apa agamamu?" Si murid menjawab, "Saya tidak tahu. Yang saya ketahui hanya guruku Syekh Abdul Qadir. Beliaulah yang sangat kucintai." Mayat murid itu selalu memanggil-manggil Syekh Abdul Qadir, sehingga malaikat Mungkar Nakir merasa bingung menghadapi kejadian ini. Lalu hal ini diajukan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. "Ya Allah, Engkau yang maha mengetahui tentang jawaban mayat hambamu ini. Untuk hal ini saya serahkan kepadamu." Lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman kepada malaikat kubur, "Beri siksaan dia sebagaimana mestinya." Setelah mendengar perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka malaikat itu pun langsung mengambil godamnya dan hendak menyiksa si mayit. Pada saat malaikat Mungkar Nakir akan melaksanakan siksaan sebagaimana perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, tiba-tiba Syekh Abdul Qadir muncul di alam kubur muridnya. Syekh Abdul Qadir berkata, "Wahai malaikat Mungkar Nakir, mayat muridku jangan disiksa karena ia sewaktu hidupnya termasuk orang yang bodoh dan tidak tahu tentang agama. Yang dia ketahui hanyalah aku." Lalu Syekh Abdul Qadir berkata lagi, "Akulah yang akan memberi jawaban atas segala pertanyaan yang akan kalian tanyakan. Silahkan mau bertanya apa?" Atas kejadian ini, malaikat Mungkar Nakir bertambah bingung dan segera melaporkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah mendengar laporan dari malaikat, untuk kedua kalinya Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman sebagaimana tadi, "Siksa dia sebagaimana mestinya." Setelah malaikat itu menerima perintah dari Allah, dengan wajah yang menyeramkan malaikat pun datang dengan godamnya langsung menghajar si mayit. Namun sebelum godam itu mengenai mayat muridnya, tiba-tiba Syekh Abdul Qadir menghadang dan menggagalkan serta merebut godam dari tangan malaikat Mungkar Nakir, lalu dilemparkannya. Lalu Syekh Abdul Qadir berkata, "Jangan kalian siksa muridku. Demi panasnya kecintaanku yang membara dalam batinku kepada Allah, siapapun juga tidak ada yang mampu menandingiku." Ingat, kalau mayat muridku disiksa, surga dan neraka semuanya akan kubakar. Artinya dalam surga tidak akan ada senang dan di neraka tidak akan ada susah. Ketika itu datanglah perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada para malaikat, "Sekarang kuampuni dosa mayat orang itu. Jangan kamu siksa, disebabkan karena kemuliaan yang kuberikan kepada kekasihku Abdul Qadir. Aku menanggung rindu padanya dan lebarkan pula kubur mayat orang itu. Wallahu a'lam bissawab." Demikianlah kisah karomah dan kemuliaan Syekh Abdul Qadir Al-Zailani. Semoga dapat menambah ilmu dan menambah ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kesilapan. Subhanakallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.